kita harus mengetahui apa saja menjadi perbedaan dari senjata AS9 yang memiliki 3 tipe, yaitu AS9 standar, AS9 subcompact, dan AS9 taktikal. Senjata ini memang diperuntukkan kepolisian atau keamanan. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan membahas seputaran senjata buatan Kroasia, produk pabrikan AS Produk. Senjata ini kita sebut senjata AS9. Di depan saya ada senjata AS9 standar dan AS9 subcompact. Perbedaannya yaitu ukurannya dan permukaan dari slide-nya maupun dari frame-nya. Nah, kita akan membahas perbedaan-perbedaan dari senjata kedua hal ini, yaitu senjata AS standar dan AS produk, baik dari keamanannya, dari safety-nya. Kita lihat di video ini. Untuk yang kita perkenalkan kali ini adalah senjata AS9 standar dan senjata AS9 subcompact. Sebetulnya saya sudah mereview senjata AS9 standar ini sudah lama sekali. Cuma karena ada pertanyaan apa yang menjadi perbedaan dari AS9 standar dengan AS9 subcompact ini. Dilihat dari ukurannya, tentu ini menjadi perbedaannya. AS9 standar dia lebih besar, demikian juga AS9 taktikal lebih besar daripada AS standar ini. Untuk mininya, AS9 mengeluarkan AS9 compact. Nah, ini AS9 compact ini memang sangat dicari untuk petugas kepolisian. Yang pertama adalah petugas kepolisian yang bertugas di reserse, karena bentuknya sangat kecil jika dibandingkan dengan senjata AS9 ini. Yang ada di bawah yang ini adalah ya ukurannya sangat besar, hingga ketika digunakan tentu akan kelihatan. Misalnya kalau dibawa seperti ini akan kelihatan. Kalau ini lebih kecil sehingga bisa di kantong, dan ukurannya memang lebih kecil. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan tentunya. Untuk senjata AS9 ini ya pada umumnya tidak hanya AS9 saja, untuk pistol-pistol yang ukuran besar, untuk jarak tembakannya tentu akan lebih presisi untuk jarak 25 meter. Sedangkan untuk senjata AS9 ini yang kecil atau subcompact ini, atau pistol-pistol yang ukuran kecil seperti senjata bela diri juga, dia kalau untuk jarak 25 meter mungkin tetap kena, namun tidak presisi dengan untuk pistol yang lebih besarnya. Jadi di AS9 untuk ukuran standar ini jarak 25 meter dia akan presisi dibandingkan dengan AS9 compact ini. Nah, kemudian perbedaan lainnya untuk barelnya, dia lebih pendek, ukurannya lebih pendek dibandingkan dengan barel yang ada di AS standar. Nah, kita lihat di ukurannya ini untuk AS9 di atas ini, untuk AS9 standar, untuk AS9 subcompact, demikian juga AS9 taktikal. Jadi dari barelnya, dari recoil springnya itu banyak perbedaan dari ukuran saja. Kalau untuk AS9 standar, AS9 subcompact, AS9 taktikal, umumnya berbedanya di bagian-bagian slide-nya juga, ya, permukaan slide-nya, mereka juga di permukaan di bagian frame-nya ini, rail Picatinny-nya. Kalau ini rail Picatinny untuk subcompact, dia mempunyai satu ruas untuk penempatan kalau bila mana kita ingin menambahkan flashlight-nya. Nah, kalau untuk AS standar, dia mempunyai dua ruas untuk menempatkan flashlight yang ukuran besar. Kalau subcompact dia hanya satu ruas. Nah, demikian juga untuk taktikal, sama dengan dimiliki AS standar. Jadi perbedaannya umumnya dari ukurannya, kemudian dari Picatinny railnya yang ada di bawah ini, kemudian dari slide-nya. Nah, dari slide ini kita lihat perbedaannya juga, yaitu di sini permukaan dari slide-nya. Untuk AS standar ini ada garis-garis sebagai pengokangan kalau misalnya kita mengokang ke depan. Nah, kalau yang ini AS9 compact tidak ada garis-garis yang ada di slide-nya. Jadi gunanya ketika akan kita menegangkan seperti AS standar ini, kalau misalnya dari depan, contohkan seperti ini.
Nah, ini dari depan. Sebetulnya tidak ada masalah kalau misalnya kita menggunakan pengokangan dari i9 yang subcompact yang kecil ini. Kita tegangkan dari depan ke belakang sama aja, tidak licin sebetulnya. Karena di sini sudah ada ruas atau pengganjal yang bisa kita melaksanakan pengokangan. Memang pada umumnya tujuan dari garis-garis dari slide ini adalah untuk supaya ketika kita menegangkan seperti ini tidak ada kendala seperti itu. Jadi untuk AS9 subcompact, AS9 standar ini umumnya perbedaannya hanya pada permukaannya saja. Secara umum AS9 standar dan AS9 subcompact ini cara kerjanya sama. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang senjata AS9 standar dan subcompact ini, yaitu tentang 3 hal. Pertama, yaitu indikator ruang muatan dari dua jenis senjata ini. Dia mempunyai 2 indikator ruang muatan. Kedua dari pistol ini kita lihat sama. Indikator ruang muatan memungkinkan penembak untuk memverifikasi secara visual atau dengan sentuhan atau tanpa keraguan ya, terutama bagi penembak, bahwa ada putaran di dalam ruang amunisi. Ini adalah indikator ruang bermuatannya. Nah, kita coba melihat apakah indikator ruang bermuatan itu akan terlihat. Kalau seperti ini, dengan posisi rata seperti ini, bahwa indikator ruang muatannya ini kosong. Nah, kalau terlihat terisi, kita akan mencobanya dengan memasukkan peluru. Kita masukkan di magasennya. Kita akan melihat apakah ini indikator ruang muatannya akan kelihatan setelah kita tegangkan. Bila mana firing pin status indikatornya terlihat menunjuk seperti ini, demikian juga dari indikator muatan dari bagian atas ini terlihat menonjol, senjata ini berarti sudah terisi peluru. Ini harus hati-hati sehingga kita harus kosongkan pas magasennya, kemudian kita tegangkan. Ya, jangan lupa ditembakkan. Nah, menandakan bahwa senjata ini sudah kosong. Ini juga tidak menonjol. Nah, safety kedua jenis senjata ini adalah terlihat dari grip safety sistemnya yang ada di sini. Ini sama untuk AS9 standarnya. Ada grip safety yang ada di belakang AS9 standar ini. Jadi di AS9 subcompact ada grip safety-nya, kemudian di AS9 standar ada grip safety-nya. Nah, tujuannya apa? Bila mana kita melakukan penembakan, kalau kita menembaknya seperti ini, itu tidak akan bisa menembak. Kita contoh, ini posisi sudah tertegang, kita tarik triggernya sekuat apapun, ini tidak bisa menembak. Nah, kalau kita posisinya seperti ini, maka akan bisa menembak. Nah, ini grip safety-nya. Sama untuk senjata subcompact ini. Kalau kita tegangkan seperti ini, tidak bisa ditembakkan. Tetapi kalau misalnya grip safety-nya seperti ini, dengan posisi tangan yang benar seperti ini, baru kita bisa tembakan. Kemudian selanjutnya apalagi dari keamanan dari senjata S9 itu, yaitu dari trigger safety sistemnya yang menjaga keamanan senjata agar tidak meledak sendiri ketika terjatuh atau terbentur. Merupakan terobosan yang evolusioner menurut saya, karena ketika senjata ini jatuh atau apapun yang terjadi, misalnya senjata pisau-pisau lainnya atau revolver terjadi tertegang, akan meledak. Kalau senjata ini karena ada grip safety-nya dan adanya trigger seperti ini, sulit akan meledak. Jadi 1, 2. Nah, ini keamanannya. Dia mempunyai 2 tarikan. Tarikan pertama, ruas yang ini pertama, yang ini kedua. Nah, ini safety-nya sama dengan AS9 standar ini. Ada 2 tarikan. Nah, 1, 2. Di 2 jenis senjata AS9 ini sama, fungsinya sama. Demikian juga untuk AS9 taktikalnya. Jadi ada 3 tipe, AS9 standar, kemudian AS9 subcompact, kemudian AS9 taktikalnya. Sekarang kita akan mencoba cara bongkar dari kedua senjata ini. Kita akan membongkar senjata AS9 subcompact yang mininya. Pertama-tama apa yang kita lakukan? Lepaskan magasennya. Kemudian selanjutnya kita tegangkan seperti ini, kunci slide-nya. Kemudian pada bagian ini untuk melepaskan kedua bagian slide dan frame-nya, maka kita naikkan ke atas. Setelah lepas seperti ini, baru kita turunkan pengunci slide-nya. Kita tembakkan, baru akan terlepas. Dua bagian ini, frame-nya kita sisihkan ke kanan. Kemudian yang kedua adalah slide pada bagian ini, kita lepaskan. Yang pertama adalah recoil springnya, kemudian berikutnya barelnya.
dan terakhir adalah slide-nya. Sederhana sekali, hanya sedikit. Kemudian kita pasang kembali barelnya, pasang kembali recoil spring-nya seperti ini, sudah terpasang. Kemudian berikutnya remnya, ikutin alur slide-nya, kemudian dorong ke belakang, kunci ini dorong ke bawah, luruskan, kemudian lepaskan slide penguncinya, tembakkan kembali, senjata ini bisa digunakan kembali. Nah, ini untuk AS9 subcompact. Kalau AS9 standarnya sama, cara pembukaannya sama, bongkar pasangnya. Pertama, kita dorong ke belakang, kemudian kunci ini naikkan ke atas, kemudian ini slide-nya kita lepaskan, kemudian tembakkan, otomatis akan terlepas seperti ini. Kemudian ini frame-nya, kemudian selanjutnya kita lepaskan recoil spring-nya, dan kemudian selanjutnya adalah barelnya dan ini slide-nya. Sama, tidak ada perbedaan kan? Nah, selanjutnya kita pasang kembali, kita pegang slide-nya, kemudian kita masukkan barelnya, kemudian kita masukkan kembali untuk recoil spring-nya. Terpasang seperti ini. Kalau sudah terpasang sini udah aman, baru kita masukkan sama kayak AS9 subcompact tadi. Ikuti alur relnya ini, kemudian kita dorong ke belakang, ini tetap posisi naik ke atas, kemudian kita dorong ke depan, lepaskan slide-nya, kunci slide ini, tembakkan, bisa digunakan kembali. Nih, hanya permukaan saja berbeda. Jadi dapat kita simpulkan bahwa senjata AS9 umumnya tidak jauh berbeda, hanya ukuran, bentuk permukaan dari slide maupun Picatinny railnya. Secara umum cara kerjanya dari firing pin status indikatornya, kemudian grip safety-nya, kemudian dari trigger dari safety sistemnya, kemudian dari indikator ruang muatannya sama. Demikian juga pada AS9 standar. Kemudian cara pembongkarannya adalah sama, tidak jauh berbeda. Yaitu untuk review kita senjata kali ini, yaitu AS9 subcompact dan AS9 standar. Ya. Dan rasa demikian untuk pengenalan, untuk kita mereview dari senjata ini. Oke guys, tadi kita sudah membahas senjata AS9, di mana kedua senjata ini perbedaannya adalah hanya sedikit saja, hanya di permukaannya, bagian-bagian permukaannya, kemudian dari ukurannya saja. Namun dari secara keseluruhan, baik dari grip sistemnya, kemudian dari trigger safety sistemnya, kemudian dari indikator muatan pelurunya, dan terakhir tentang firing pin sistem indikatornya secara umum sama, tidak ada perbedaan. Senjata ini memang diperuntukkan kepolisian atau keamanan karena eskalasi tugas yang sangat padat, sehingga dia membutuhkan senjata yang mudah dibawa, mudah aman digunakan. Jadi tidak perlu kewaspadaan tinggi untuk membawa senjata ini, karena senjata ini memang sudah dibekali atau dipenuhi oleh aksesoris yang aman untuk dibawa. Jadi tidak perlu keraguan-raguan kita untuk membawa senjata ini, khususnya yang bertugas dalam keamanan Kamdagri, keamanan dalam negeri, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa komen video ini, dan tentunya subscribe sama channel YouTube Agustiawan SH HMH.